selamat pagi bersama saya Doni, hormati gurumu, sayangi temanmu. Kembali bersama saya dalam channel di situ Doni, diskusi seputar IT bersama Doni. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama-sama tentang kita menggali tentang kemarin ya kelanjutan dari software sebelumnya yaitu Celtech yang kita gunakan untuk penulisan skenario, kemudian kita tambahkan sedikit materi. Nah, kemudian nanti kita akan tambahkan atau sharing tentang formulir produksi yang dibuat secara manual, yaitu menggunakan Excel. Oke, kita langsung saja lanjut ke videonya. Yang oke, kita buka, kita langsung ke sebentar. Sebentar. Saya klik di taskbar mungkin ada yang nyangkut di situ. Oke, saya ulang. Saya buka softwarenya. Ya, kemudian saya buat yang kemarin ini adalah contoh skenario yang sudah pernah saya buat. Oke. Di sini yang saya buat adalah saya sudah membuat tiga scene di sini ya, scene-nya ada 3. Yang pertama adalah ayah Ikal bersepeda jalan ke Manggar, kemudian saat Ikal bekerja di kantor pos, kemudian pada saat pengumuman kenaikan pangkat dari PN Timah, jadi ayahnya Ikal. Oke, baiklah. Langkah berikutnya setelah kita membuat screenplay atau skenario ini, kita bisa menambahkan itu production schedule atau jadwal produksi. Di sini saya ulang, di sini ya, klik add item, kemudian di sini ada production schedule, jadwal, kemudian di sini kita klik berikan nama, kemudian di sini script yang kita pilih apa? Script yang kita pilih adalah screenplay dari skenario yang sudah pernah kita buat. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini otomatis akan ada screenplay yang akan kita buat. Misalnya kita drag. Nah, urutan syuting, jadwal syuting tidak harus sesuai dengan urutan scene. Misal nih kita saya ubah dulu ke scene 2 syuting pertama tanggal 21. Ya, tinggal saya tarik, saya tahan, saya drag aja ke sini. Maka di sini sudah ada. Jadi syutingnya jam berapa? Kita double klik di sini, double klik. Kita misalnya syutingnya ini adalah pada saat bekerja di kantor pos. Nah, mungkin kita butuh awal-awal kerja di kantor pos yaitu syuting sekitar jam 8, berarti kita butuh paling enggak 7.30 standby, kemudian kita selesai, targetkan jam 10 selesai atau jam 9 ini selesai karena scene yang kita ambil hanya sedikit. Oke, ya. Kemudian misalnya scene 2, kemudian ini scene 1 berjalan di Manggar, kemudian pengumuman naik pangkat. Nah, saya ambil dulu misalnya scene 3. Oke. Kemudian saya ambil pengumuman di PN Timah juga sama, misal biarkan jam 8. Nah, misal nih ayah Ikal bersepeda di Manggar, kita ambil hari Minggu biar jalannya sepi karena terik siang hari, maka berarti saya ambil jam 13 ya, sampai 14 sampai 15. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah proses menyusun project schedule sehingga nanti kita bisa melihat ini secara bulan, ini secara dalam konteks 1 bulan, ini mingguan, jadi kita tersusun schedule-nya seperti ini ya. Hari Senin seperti apa, kemudian kita harian, oh hari ini enggak ada, berarti next harinya kita tinggal geser ke hari tanggal 23. Oke.
kemudian 22, jam 8, kemudian 21. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini kita bisa melihat kalendernya seperti ini ya. Sekali lagi ini adalah menyusun production schedule atau bisa dibilang kita ngomongin rundown schedule, rundown ya. Oke, kita simpan, klik simpan ya. Jadi di sini akan terschedule. Jadi nanti jumlah scene berapa yang belum terschedule. Nah, di sini udah otomatis ada keterangan day or night-nya sudah kelihatan. Lokasinya di sini belum. Nah, di sini nanti kita bisa setting. Oke. Nah, moving ini juga misal kita mulai dari geser, movingnya adalah ini kru bergerak kemana kita ini, kemudian nanti Senin kita off kan krunya, day off seperti itu ya. Start of shooting kita udah target dulu, start shooting mulai besok tanggal 21, end of shooting kita misal tanggal 23, kita klik OK ya. Di sini sudah ada start shooting tanggal sekian, end of shooting tanggal sekian. Jadi kita sudah bisa menyeting untuk production schedule. Sekali lagi jangan lupa disimpan. Oke. Nah, tentunya dari hasilnya seperti ini report. Oke, kemudian nanti hasil dari ini moving tanggal ini dan sebagainya, tanggal 21, 22, 23. Berarti kita sudah menentukan jadwal syuting. Oke. Jadi di sini software ini juga sudah sangat enak sekali untuk menentukan jadwal syuting. Oke. Kemudian kemarin sudah pernah dicontohkan, ini adalah sketch blocking set yang sudah pernah dicontohkan di video sebelumnya. Oke, sementara itu dulu untuk program Celtech. Nah, sekarang kita mengcompare dengan formulir produksi yang berbasis manual. Oke. Jadi kurang lebih itu dulu, nanti bisa digali lagi untuk penggunaan software Celtech-nya. Intinya kita akan mendapatkan production schedule atau jadwal, kemudian storyboard juga bisa. Nih kita juga bisa membuat atau merancang storyboard di sini, kemudian screenplay, kita klik storyboard. Oke. Nah, ini storyboardnya kita bisa menggunakan image. Nah, sekarang oke, jadi gambar-gambarnya ini contoh eksternal, ini sudah di scene 1. Kita menggunakan two shot, wide shot, kemudian ada cutaway-nya apa, jadi gambar-gambar itu bisa menggunakan ini misalnya gambar untuk mewakili scene 1, ini gambar untuk mewakili scene 2, saya scroll ke bawah, gambar untuk mewakili scene 2. Jadi kita bisa menggunakan storyboard maker atau orang yang bertugas memang pintar gambar, kita delegasikan atau kita tugaskan untuk menggambar storyboard. Oke. Next, demikian dulu untuk proses penggunaan Celtech. Kita lanjut ke formulir produksi yang manual, bagaimana nanti kita mengcompare sehingga nanti hasilnya, nah nanti kita memudahkan, silahkan kalian bekerja mau menggunakan software yang otomatis atau software yang manual. Oke, kita langsung ke formulir produksi yang ini kebetulan bisa menggunakan dual screen ya. Jadi oke, saya punya formulirnya seperti ini, nanti saya jelaskan. Ya, oke, produksi. Oke, di sini saya menggunakan Microsoft Excel untuk membuat formulir film produksi. Oke, kita langsung untuk ini, kita mulai dari video yang pertama, sheet yang pertama, yaitu working schedule. Seperti tadi ya, production schedule. Kita sesuaikan dulu mulai dari namanya, production company-nya apa, project title atau judulnya apa, produsernya siapa, direkturnya, sutradaranya siapa, kamera operator dan sebagainya. Nah, di sini target ini ada tanggal berapa. Kita ngomong tadi misal tanggal 21 Agustus, kita tinggal isi aja. Di sini kita tinggal urutkan per hari.
per hari boleh, per minggu boleh, tergantung dari contoh seperti ini. Mulai dari urut dari awal, di sini sudah ada konsep apa saja yang mau di dalam proses praproduksi, yaitu pengembangan skenario, membuat breakdown, script, kemudian ada membuat rundown atau jadwal syuting, ya. Kemudian ada membuat breakdown budget ya berhubungan dengan biaya produksi yang akan keluarkan. Ini biasanya bisa digunakan untuk film-film indie maupun film profesional. Tetapi saya mungkin ini sekedar sharing saja. Ini form saya ambil dari buku film indie. Ya. Kemudian ada produksi, di sini nanti bisa kalian telaah, nanti apa yang kurang jelas bisa ditanyakan. Misalnya syuting, kemudian pengawasan, kemudian daily report seperti apa. Nah, di sini juga ada proses pasca produksi, ada capturing, ada raw cut atau lodging, kemudian ada special effect, ilustrasi musik, finally editing atau synchronizing, kemudian premiere launching, kemudian merchandising, kemudian penayangan film, ya. Kemudian dari working schedule ini kita geser ke sheet, yaitu breakdown sheet, ya. Breakdown sheet sendiri ini bisa dikatakan, nanti saya contohkan yang sudah terisi. Ini kebetulan sudah terisi, contoh film 2 Mei scene 1 pada saat description hujan mengguyur kampus pada siang hari. Ini isi dari description scene. Opening title, kemudian ada EXT, PD, teras kampus, lokasi. Castingnya siapa? Nggak ada castingnya, karena di situ hanya syuting suasana kampus yang sedang hujan. Set artistiknya teras kampus depan sebuah ruang kelas, kemudian propertisnya kursi panjang, hujan musik atau nanti musik mellow, atau dikatakan nanti dengan kalau sudah mengetahui judul musik yang akan kita pakai, kita gunakan. Misalnya kita ganti misal cinematic sound. Oke, kemudian ada estimation setup. Kita men-setup berapa kali shoot kira-kira sih yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada berapa menit produksinya, 20 menit saja cukup, karena ini yang akan menjadi hati-hati untuk pembuatan film indie. Ketika kita di sini hanya membutuhkan 5 kali shot atau 5 shot atau 5 take yang akan kita ambil, ya kita nggak usah terlalu banyak membuang waktu di sini. Ketika kita misalnya nunggu hujan turun, katakanlah udah benar-benar turun, atau hujan buatan, ya kita sesuai dengan production time aja. Ketika kita hanya membutuhkan dari 5 kali take, itu misal hanya digunakan berapa detik saja, berarti kita tidak usah terlalu membuang waktu di situ. Kita hanya setupnya kita mungkin cukup 20 menit aja cukup deh untuk production time-nya, ya. Kemudian ada production notes, adalah dapatkan gambar dan suara untuk master. Berarti hujan sama ininya itu nanti. Nah, sekarang ketika kita berasumsi pada cuaca, apakah tanda kutip apakah cuaca itu bisa bersahabat atau tidak, apa hujan yang kita inginkan itu datang benar-benar. Nah, itu nanti tantangan pada saat kita syuting. Oke, ini scene breakdown yang pertama. Oke, kemudian kita scene 2, kita geser ke scene 2. Nah, ini contoh sudah ada, yaitu deskripsinya Alek melamun sendiri di sudut teras kampus. Alek scene name, Alek melamun teras kampus, XTD teras kampus. Jadi teras kampus yang tadi akan kita gunakan sekarang Alek melamun. Di sini ada castingnya, namanya Alek, pakaian bebas, bersepatu, tas ransel, jam tangan. Ini anak orang kuliahan. Kemudian set artistiknya teras kampus depan ruang kelas seperti scene 1, kemudian kursi panjang. Nah, oke, kita copy untuk hujan dan cinematic sound yang berkelanjutan. Nah, yang kita butuhkan ada 20 shot berbagai angle, nanti dideskripsikan dalam director shortlist. Kemudian di sini ada 60 menit, 1 jam, berarti ditambah lagi 20 menit. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini dibedain 2 scene? Oh iya, ini karena berbeda, bisa dikatakan berbeda satuan waktu dan berbeda ini. Jadi tergantung dari ceritanya, ya. Oke, next. Dan lain sebagainya, ini kurang lebih untuk breakdown sheet.
Ya, kemudian kita geser ke sheet berikutnya, yaitu script breakdown. Script breakdown adalah turunan-turunan yang diturunkan dari breakdown sheet. Jadi seperti ini misalnya scene 1, kita turunkan dulu, kita urutkan dulu scene 1, day or night, terus hujan mengguyur. Ini deskripsi. Ini biar lebih gampang untuk mengidentifikasi tiap scene. Mohon perhatian, nah di sini ada urutan scene. Ya, urutan scene. Di Alex, dan Randy, kemudian dan sebagainya. Ini sampai 17 scene. Nah, langkah berikutnya setelah menurunkan ke dalam untuk scene ini, maka rundown yang disebut dengan rundown schedule. Oke, kita di sini mohon perhatian, untuk rundown schedule adalah jadwal yang dibuat sesuai dengan, tidak harus sesuai dengan urutan scene, saya blok warna putih teksnya biar lebih enak ya. Jadwal ini tidak harus sesuai dengan script breakdown. Script breakdown rundown itu tidak harus sama dengan script breakdown. Kalau script breakdown itu urut sesuai scene, sedangkan kalau rundown schedule disesuaikan dengan syuting, jadwal syuting dan lokasi. Contoh, syuting dulu scene 1, hujan mengguyur pada siang hari. Ternyata scene hujan ini digunakan pada scene 14 dan 16. Berarti ini satu waktu yang sama digunakan untuk 3 scene sekaligus. Jadi suaranya satu master scene digunakan untuk scene 1, 14 dan 16. Nah, tentunya ini sudah ditelaah oleh tim kru yang akan membuat film ini ya. Jadi ini contoh formulir yang sudah terisi. Nanti di link deskripsi di bawah video YouTube ini akan saya tambahkan formulir kosong yang bisa kalian download untuk berlatih membuat script breakdown yang akan kalian turunkan dari sebuah scene atau dari sebuah scene yang akan bisa kalian lakukan. Oke, next berikutnya adalah Alex melamun sendiri di sudut teras kampus, kemudian dokumen skripsi dan lain sebagainya. Nah, kemudian lihat ini acak ya, scene-nya acak 1, 14, 16, 2, 3, 4, 15, 12, 17. Kemudian di hari kedua atau hari berikutnya, nah di sini jadi ini adalah proses syuting. Sekali lagi, rundown schedule tidak harus sesuai dengan urutan scene. Sekali lagi, ini ada working schedule, kemudian ada breakdown sheet, kemudian ada script breakdown, diturunkan dari breakdown sheet diturunkan menjadi script breakdown untuk lebih meringkas urutan scene. Kemudian kita baru mendiskusikan dengan kru, harus didiskusikan dengan kru untuk menentukan rundown schedule. Oke, jadi formulir produksi yang dibutuhkan mulai dari awal adalah ide cerita, kemudian premis film, kemudian sinopsis, kemudian skenario, kemudian storyboard, kemudian ada working schedule, ada breakdown sheet, ada script breakdown. Nah, ada lagi sebenarnya, yaitu adalah breakdown budget. Nah, budget ini sesuai dengan anggaran yang kira-kira dibutuhkan. Misal kita harus sewa drone, misal kita harus sewa stabilizer kalau kita harus sewa. Tapi untuk pembuatan film ini nanti disarankan untuk film-film kalian tidak usah terlalu banyak mengeluarkan biaya dulu ya. Yang penting film itu bagus, tapi kita lebih belajar ke teknik pengolahan audio videonya dulu. Ya, jadi memang ada dua target. Yang pertama adalah tekniknya, yang kedua dari seni film itu sendiri. So, jadi nanti kita juga belajarnya bertahap, step by step, dan mudah-mudahan di proses ini kalian bisa memaksimalkan apa yang sedang kita sharing. Kalian juga boleh nanti mengambil referensi dari tempat lain, dari materi-materi yang lain bisa kalian download, bisa kita compare, bisa kita diskusikan bersama-sama untuk membuat sebuah program atau membuat pembelajaran ini jauh lebih menarik. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya share, kurang lebih sudah 20 menit untuk proses tadi ya, mulai kelanjutan dari script dari Celtech
automatic software, kemudian dikombinasi juga dengan menggunakan manual software, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini nanti digunakan untuk menyusun menurunkan ke dalam breakdown sheet. Jadi ya tinggal nanti kita compare mau pilih yang mana, mau pilih menggunakan software automatic atau menggunakan software manual. Nah, itu silahkan pilihan. Di sini saya hanya menyodorkan referensi. Oke, sementara itu dulu. Kita sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang teknik pengolahan audio video, dan mudah-mudahan untuk alur produksi multimedia ini bisa dipahami. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi. See you next time. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kamu murid budiman. See you and take care.